Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Tsumma Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma Allah Ta'ala aidan fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah Ta'ala aidan Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan puja dan puji syukur kita ucapkan tahlil, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bersama, berkumpul, berada di tempat yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berikrar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat menghidupkan sunnahnya di dalam kehidupan dan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan tidak pernah bosan-bosan yang mengingatkan kepada kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam dan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang paling puncak Allah berikan kepada kita, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, penjelasan kepada manusia.
Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Jumat yang terakhir di bulan suci Ramadan. Karena tidak lama lagi bulan yang bahagia akan meninggalkan kita. Ketika dia datang kita bahagia, ketika dia pergi kita akan sedih dan menangis. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apa yang harus kita indahkan yang mendapat pelajaran di dalam 1 bulan penuh kita berpuasa? Yang pertama sekali adalah kita diajarkan untuk akrab kepada Al-Quran. Sebab ketika orang membaca Al-Quran, seakan-akan Allah berbicara langsung kepadanya. Sebab orang yang membaca Al-Quran, jiwanya akan bangun, hatinya akan tunduk kepada Allah. Disebabkan apa? Disebabkan tilawatil Quran. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan yang indah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 di dalam komunikasi beribadah kepada Allah. Yang pertama, perbanyak kita sujud, itulah kita melaksanakan ibadah salat. Kata-kata Nabi SAW, ma aqrabul abdu bi rabbih fahuwa sajid. Adapun hamba yang paling dekat kepada Allah adalah hamba yang berbanyak sujudnya kepada Allah. Ramadan Allah ajarkan kepada kita untuk berbanyak sujud, bukan hanya yang wajib saja, tapi juga kita melaksanakan yang sunnah. Yang kedua adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah dengan apa? Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi ada level yang pertama mendekatkan diri, yaitu akrab terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah. Sebab apa? Sebab ketika kita tilawah, disitulah Allah langsung berbicara kepada kita. Jadi aneh rasanya apabila ada orang yang dia beriman dan dia mengaku beriman dan dia tidak mau membaca Al-Quran dan tidak mau mendengarkan Al-Quran. Inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ketika aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, kata Allah. Gunung itu besar, gunung itu keras. Gunung yang besar, gunung yang keras. Ketika diturunkan Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran, gunung itu terbelah. Min khasyatillah, khasi'an min khasyatillah. Kenapa terbelah? Sebab dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, ketika dibacakan Al-Quran mengatakan biasa-biasa saja, berarti hatinya lebih keras daripada gunung yang tinggi. Berarti hatinya lebih keras daripada gunung yang keras. Karena ini jelas Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sehingga orang yang rajin akrab terhadap Al-Quran, hampa dirinya untuk tidak membaca Al-Quran, berarti jiwanya hidup, raganya hidup, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, Ramadan sebulan penuh mengajarkan kita untuk selalu tilawah Al-Quran, pagi, siang, malam, terus bahkan kita sampai khatam sekali, bahkan sampai beberapa kali. Inilah yang harus kita indahkan di bulan yang lainnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apakah cukup kita tilawah? Tidak. Level yang kedua disebut dengan tahfiz.
menghafal Al-Quran semampu kita. Ini sangatlah perlu. Sebab ya, orang yang tidak ada hafalannya sedikit pun dalam hatinya, berarti sama seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Oleh sebab itu, kita juga dianjurkan untuk menghafal sebagian Al-Quran. Apakah cukup untuk menghafal saja? Tidak, ternyata ada level yang ketiga disebut dengan tafhim, memahami Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, kita dengarkan para asatidz, kajian-kajian subuh, kita dengarkan khutbah dan lain sebagainya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman ketika dibacakan Al-Quran, setiap ayat bertambah-tambah imannya. Artinya apa? Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ini dia sudah paham, maka imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan Allah berikan kita untuk akrab kepada Al-Quran. Setiap ayat kita baca berarti semakin tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita indahkan di bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah cukup untuk kita tafhim? Tidak. Yang keempat adalah untuk tadabbur, menghayati isi kandungan Al-Quran. Ini juga sangat perlu. Supaya apa? Supaya akal sehat kita, hati nurani kita tunduk kepada Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah disebut dengan mengekalkan Al-Quran, mengkristalkan Al-Quran di dalam jiwa kita, di dalam raga kita, seakan-akan Quran itu berjalan di dalam kehidupan kita. Inilah yang disampaikan Nabi ketika Aisyah ditanya, "Wahai Aisyah, apakah akhlak Rasulullah?" Kemudian Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Seakan-akan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Oleh sebab itu, Ramadan 1 bulan Allah berikan kepada kita senantiasa membaca Al-Quran. Marilah kita kekalkan, kita bumikan di Al-Quran di dalam jiwa kita, dalam hati kita, sehingga kita menjadi Al-Quran yang berjalan sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.